Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, that I was right by your side. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu 1. Penjelasan dan makna perubahan sosial. Yang kedua, dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Yang ketiga, berbagai keterampilan yang harus dikuasai peserta didik untuk menyongsong perubahan sosial. Dan yang keempat, peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Baiklah, kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu penjelasan dan makna perubahan sosial. Dalam kehidupan nyata, masyarakat cenderung dapat berubah dengan cepat. Yang konstan adalah perubahan itu sendiri. Perubahan dapat bersifat cepat atau lambat, progres atau regres, kentara atau tersembunyi. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat selalu menimbulkan resiko di kehidupan sosial atau ketidakpastian sosial. Contoh besar dalam perubahan dalam lingkungan sosial anak yaitu bergesernya permainan dari bahan alami seperti mobil-mobilan dari kayu-kayu tergantikan dengan mobil remote, perahu dari pelapa kelapa tergantikan dengan perahu yang pakai baterai. Dan lebih canggih lagi adalah permainan perang-perangan dengan senjata yang terbuat dari kayu dan bahan-bahan alami lainnya sekarang terganti dengan permain PlayStation atau game online dari gadget masing-masing. Bergesernya keadaan dalam permainan anak sebagai contoh kecil dari perubahan yang bisa terjadi dalam kehidupan. Hal yang terjadi adalah generasi sekarang menjadi generasi yang menyukai hal praktis dan instan. Para pakar sosiologi mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi mengenai perubahan sosial. Dari berbagai studi tersebut dapat dikategorisasikan penelaahan perubahan sosial berdasarkan sejumlah pokok persoalan, antara lain sebagai berikut. 1. Apa yang berubah? Pertanyaan ini tertuju pada struktur sosial yang mengalami berbagai perubahan. Struktur sosial misalnya keluarga, lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga politik, dan bermacam jenis lembaga yang ada di suatu masyarakat. Kedua, bagaimana proses perubahan terjadi? Perubahan sosial ada yang berjalan dengan cepat dan ada pula yang berjalan secara lambat. Ketiga, apa tujuan perubahan? Perubahan sosial bukanlah perubahan yang otomatis dan mekanistis, akan tetapi memiliki suatu tujuan. Yang keempat, bagaimana kecepatan perubahan? Perubahan sosial ada yang bersifat revolusioner dan ada juga yang bersifat evolusioner. Yang kelima, mengapa perubahan terjadi? Perubahan sosial terjadi karena sebab-sebab tertentu, yaitu baik karena faktor internal dalam masyarakat maupun faktor eksternal dari luar masyarakat. Dan yang keenam, faktor apa yang berperan dalam perubahan? Di era digital ini lebih tepat jika orang tua memposisikan generasi muda sebagai partner dialog, bukan subordinat, sebagai subjek bukan objek, yang proaktif bukannya pasif, sehingga generasi muda memiliki peran partisipatif dan emansipatoris. Ada keterlibatan sebagai subjek. Namun demikian, orang tua juga perlu senantiasa mengupdate dan mengakselerasikan diri dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan teknis yang terkait dengan teknologi informasi. Di era digital, jangan sampai orang tua justru gagap teknologi dan ketinggalan informasi, sehingga mereka justru kehilangan power dan wibawa dalam berinteraksi dengan generasi muda. Merupakan prediksi yang memilukan jika orang tua hanya menjadi pendatang, bahkan orang asing dalam kehidupan dunia digital anak-anak mereka, generasi muda.
Ya, baik, sekarang masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sendiri mempunyai dua dampak, yaitu positif dan negatif. Dari dampak positifnya sudah banyak yang kita rasakan, yaitu dengan banyaknya kemudahan yang kita dapat dari teknologi itu sendiri. Tidak hanya dampak positif yang dapat kita tuai, dampak negatif pun ikut mengambil andil dalam kehidupan, seperti sumber daya manusia yang menurun, candu akan teknologi seperti game online dan lain-lain. Nah, di pembahasan yang kedua ini saya juga menyertakan contoh-contoh dari perubahan sosial, yaitu dari perubahan sosial ini yang saya rasakan dari saya SD, SMP, SMA, dan sampai perguruan tinggi. Dari SD, metode pembelajaran matematika yang dulunya menggunakan kertas cekeran, sekarang banyak yang memakai kalkulator. Biasanya saat memperindah sekolah dengan menggambar atau prakarya lainnya, diganti dengan hasil print out komputer. Yang SMP, membersihkan sekolah dengan mengepel tangan diganti dengan vacuum cleaner. Mengerjakan tugas sekolah dengan tulisan tangan diganti dengan ketikan komputer. Yang SMA, membuat tugas dengan mencari data melalui wawancara diganti dengan data-data dari Google. Belajar dengan menggunakan buku tulis terganti dengan menggunakan tablet dan laptop. Nah, dari perguruan tinggi, presentasi saat belajar menggunakan media karton terganti dengan PowerPoint. Membuat tugas dan menyetor tugas melalui kertas terganti dengan pengiriman tugas melalui via email, Google Meet, dan lain-lain. Pertemuan dalam ruangan diganti dengan Zoom atau GC ya. Ya, baik, kita masuk pembahasan yang ketiga. Berbagai keterampilan yang harus dikuasai peserta didik untuk menyongsong perubahan sosial tersebut. 1. Rajin mengikuti atau mempelajari hal-hal yang baru agar mudah beradaptasi. Nah, yang kedua, mengikuti seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan seperti sosialisasi gitu kan. Yang ketiga, tidak takut gagal untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang keempat, punya kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan tempat dia berada. Yang terakhir, tidak sungkan untuk bertanya bila ingin menguasai sesuatu. Itu saja materi dari yang pembahasan yang ketiga. Sekarang masuk pembahasan yang keempat, yaitu tentang peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Fungsi sekolah menjadi sangat berperan dan sarana yang paling baik bagi peserta didik untuk perubahan sosial dengan cara memfasilitasi ruang laboratorium agar peserta didik dapat praktek langsung dalam suatu belajar mengajar, sehingga bukan teori saja yang diterima oleh peserta didik, misalnya laboratorium komputer atau lab penelitian ya. Terus melatih peserta didik menggunakan alat teknologi agar memudahkan mereka melakukan penelitian di kemudian hari. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan anak dengan menggunakan kecanggihan teknologi, sebagai contoh metode pembelajaran dalam robotik. Yang terakhir, mengajarkan kepada peserta didik untuk mencintai setiap mata pelajaran melalui setiap kecanggihan yang ada di era sekarang dalam mengembangkan penerapannya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait yang saya bahas dari awal sampai terakhir. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Sekian dari saya, terima kasih. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now.